Dia terlihat tenang, stabil, dan bahkan mungkin terlihat lebih unggul darimu. Tapi tahukah kamu, semua itu hanyalah topeng. Di balik senyuman dan sikap percaya dirinya, ada seseorang yang berperang hebat dengan perasaan tidak aman karena satu hal, keberadaan kamu yang bersinar terlalu terang di matanya. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema tampil percaya diri padahal itu semua hanya kedok. Dia insecure setengah mati dengan kehadiran kamu dan tidak suka akan pesonamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ketika energi dari kartu-kartu ini terbuka dan memperlihatkan seluruh gambaran yang tersembunyi di balik sikap dan perilaku seseorang yang kamu kenal, terungkaplah sebuah narasi yang sangat dalam dan kompleks tentang sosok yang mungkin kamu temui di lingkungan kerja, di pertemanan, atau bahkan dalam hubungan yang tampak hangat dan penuh kehangatan. Tetapi di balik itu tersimpan sebuah rahasia besar, yaitu adanya persaingan diam-diam yang sangat halus dan tersembunyi, yang tidak mudah dilihat oleh orang lain, karena mereka menunjukkan citra yang penuh percaya diri dan mapan di depan umum. Tetapi sebenarnya di dalam hati mereka tersimpan luka dan kecemasan yang tidak pernah mereka berani ungkapkan kepada siapapun, bahkan kepada diri mereka sendiri. Karena mereka merasa bahwa mengakui kelemahan dan rasa takut itu akan membuat mereka tampak lemah dan tidak mampu menghadapi kenyataan yang sebenarnya, yang mungkin sangat menakutkan dan menekan mereka setiap hari. Dan ketika mereka melihatmu, muncul dengan aura kuatmu, pesona alami yang tidak pernah kamu paksakan, dan cara unikmu dalam menarik perhatian tanpa perlu berusaha keras. Semua kenangan lama yang mungkin pernah mereka simpan rapi di sudut hati mereka, tentang rasa tidak cukup baik, tentang kegagalan yang pernah mereka alami, atau tentang ketakutan akan masa depan yang tidak pasti, kembali menghantui mereka, seolah-olah cermin yang memantulkan semua rasa tidak aman, dan keraguan yang selama ini mereka sembunyikan dengan berbagai topeng dan kedok yang tampak percaya diri dan karismatik di mata orang lain. Mereka merasa bahwa di balik senyum dan sikap percaya diri yang mereka tunjukkan, sebenarnya mereka sedang berjuang keras, melawan rasa takut dan rasa tidak percaya diri yang menggerogoti hati mereka setiap saat. Dan mereka merasa terintimidasi oleh kehadiranmu yang mampu menunjukkan kekuatan dan keberanian tanpa harus mengumbar-umbar pencapaian atau kelebihan diri. Sehingga mereka merasa terancam dan merasa bahwa kehadiranmu adalah sebuah cermin yang memantulkan semua kekurangan dan kelemahan yang selama ini mereka sembunyikan dari orang lain, termasuk dari diri mereka sendiri. Dan di balik semua itu, mereka memilih menampilkan wajah Queen of Wands, yang mewakili sosok yang tampak penuh percaya diri, hangat, dan karismatik di mata dunia. Seakan-akan mereka tahu bagaimana memainkan peran tersebut dengan sangat mahir, dan tanpa celah, mereka tahu persis bagaimana membuat orang lain percaya bahwa mereka memiliki kendali penuh atas hidup dan situasi di sekitar mereka, bahwa mereka mampu mengatasi segala masalah dan tantangan yang datang, bahkan seolah-olah mereka memiliki kekuatan magis yang membuat mereka selalu tampil sempurna dan tak terkalahkan. Tetapi sadarkah kamu bahwa di balik semua topeng dan tirai yang mereka bangun itu, sebenarnya itu hanyalah sebuah ilusi yang mereka ciptakan untuk menutupi rasa gelisah dan ketidakpastian yang mereka rasakan setiap hari. Karena di balik senyum dan sikap percaya diri mereka sebenarnya sangat gelisah dan tidak nyaman setiap kali kamu masuk ke dalam ruangan. Karena kehadiranmu yang mampu menunjukkan kekuatan dan ketegasanmu, mampu memancarkan aura yang alami dan menawan, membuat mereka merasa tertandingi, bahkan terancam, meskipun kamu mungkin tidak pernah berniat untuk menyaingi atau mengalahkan mereka secara langsung. Mereka merasa bahwa keberadaanmu mampu menggoyahkan citra yang telah mereka bangun selama ini.
dan itu membuat mereka merasa harus terus-menerus menjaga jarak dan menutupi rasa tidak aman mereka dengan berbagai cara yang mereka anggap ampuh, termasuk dengan menampilkan citra diri yang sempurna dan stabil secara materi maupun emosional. Yang tergambar dari kartu King of Pentacles, mereka ingin terlihat sebagai sosok yang sukses dan disegani, bukan hanya karena mereka memiliki kekayaan atau pengaruh, tetapi karena mereka ingin membuktikan bahwa mereka memang lebih unggul dan lebih berhak atas segala yang mereka capai dibandingkan dengan orang lain, termasuk kamu. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang mampu mengendalikan segala aspek kehidupan mereka, bahwa mereka adalah sosok yang stabil dan kokoh, dan bahwa mereka pantas mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari lingkungan sekitar. Tetapi semuanya itu bukan semata-mata karena mereka memiliki mimpi besar atau keinginan tulus untuk membantu sesama, melainkan lebih kepada usaha mereka untuk membuktikan bahwa mereka lebih baik dan lebih kuat daripada orang lain, terutama dari kamu yang secara tidak langsung menjadi pesaing dalam pandangan mereka. Mereka membangun citra ini bukan dari tempat cinta diri dan penerimaan terhadap kekurangan sendiri, tetapi dari tekanan dan rasa takut akan kehilangan posisi dan pengaruh yang selama ini mereka bangun dengan susah payah. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah sosok yang tak tergoyahkan dan tidak tergoyahkan, agar orang lain pun turut menganggap mereka sebagai panutan dan figur yang patut dihormati. Tetapi di balik usaha keras mereka untuk menampilkan citra yang sempurna itu, ada kenyataan yang lebih dalam dan nyata seperti yang tergambar dalam kartu Eight of Pentacles, yaitu bahwa mereka sebenarnya bekerja sangat keras dan berusaha terus-menerus memperbaiki diri mereka, tetapi bukan dari tempat cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri, melainkan dari tekanan dan paksaan untuk tidak kalah dan untuk selalu membuktikan bahwa mereka lebih baik dari orang lain. Dan mereka merasa bahwa mereka harus terus-menerus melakukan berbagai usaha dan latihan agar tetap berada di puncak. Dan ini membuat mereka merasa lelah dan kelelahan mental serta fisik. Bahkan mereka sering merasa bahwa semua usaha ini seolah-olah tidak pernah cukup. Dan setiap langkahmu yang menunjukkan kemajuan, pencapaian, atau keberhasilan menjadi beban dan tekanan baru yang menambah ketegangan dalam diri mereka. Mereka memperhatikan langkah-langkahmu, mendengarkan desas-desus dan bisikan orang tentangmu, dan menyerap semua itu sebagai ancaman yang harus mereka hadapi dan atasi. Karena mereka merasa bahwa keberadaanmu mampu menggoyahkan fondasi citra dan posisi mereka di mata orang lain. Mereka merasa bahwa mereka harus selalu berada di depan dan tidak boleh kalah, sehingga mereka tidak pernah berhenti berusaha dan berjuang, bahkan sampai lupa bahwa sebenarnya mereka juga perlu beristirahat dan menerima diri mereka apa adanya. Dan dalam gambaran yang lebih jauh, kartu Ten of Pentacles menunjukkan bahwa kamu bukan hanya memiliki pesona dan daya tarik saat ini, tetapi kamu juga memancarkan potensi besar untuk masa depan yang stabil, bahagia, dan penuh keberhasilan. Kamu mampu membangun fondasi yang kokoh dan berkelanjutan, baik secara ekonomi, emosional, maupun spiritual, dan hal inilah yang semakin membuat mereka merasa semakin resah dan tidak nyaman. Mereka merasa bahwa kamu bukan hanya bersinar untuk hari ini, tetapi kamu adalah simbol dari masa depan yang cerah dan penuh harapan, yang tidak bisa mereka capai atau raih dengan mudah. Mereka merasa bahwa keberanian dan ketekunanmu adalah kunci utama dari semua pencapaianmu. Dan itu menjadi ancaman besar bagi mereka yang merasa bahwa keberhasilan dan kebahagiaanmu itu datang dari usaha dan kerja keras yang tulus, bukan sekadar keberuntungan atau kemudahan. Mereka merasa bahwa keberadaanmu mampu menunjukkan bahwa mereka sendiri masih harus banyak belajar dan berusaha agar bisa mencapai level yang sama denganmu. Dan itu membuat mereka merasa semakin kecil dan tidak berarti di hadapanmu. Mereka merasa bahwa keberhasilanmu adalah cermin dari kekuatan dan ketekunan, dan mereka tidak pernah menyadari bahwa semua pencapaian itu adalah hasil dari perjuangan tanpa henti, serta keyakinan yang kuat terhadap diri sendiri. Dan di sisi lain, kartu Two of Pentacles mengungkapkan bahwa di balik semua topeng dan citra yang mereka bangun, sesungguhnya mereka sedang berjuang keras menyeimbangkan dua wajah. Satu wajah yang mereka tampilkan di depan umum, penuh percaya diri dan percaya bahwa mereka mampu mengendalikan segalanya.
Dan satu sisi lagi yang rapuh dan takut kehilangan segalanya jika mereka menunjukkan kelemahan dan ketidakpastian mereka, yang sebenarnya di hadapanmu mereka selalu berusaha bermain peran, seolah-olah mereka tidak tergoyahkan dan tidak takut apapun, tetapi di dalam hati mereka sedang jungkir balik mengelola rasa iri, kekhawatiran dan ketakutan akan kehilangan pengaruh dan posisi mereka. Mereka selalu berusaha menjaga jarak dan menutupi rasa tidak aman mereka dengan berbagai cara. Termasuk dengan menampilkan citra yang sempurna dan mengesankan di mata orang lain. Agar mereka tetap merasa dihormati dan diakui, mereka merasa bahwa dengan melakukan hal ini, mereka mampu mempertahankan kontrol dan kekuatan yang mereka miliki. Meskipun sebenarnya, mereka sedang berjuang keras dan seringkali merasa kelelahan secara emosional dan mental. Mereka mencoba menyeimbangkan antara kepercayaan diri dan ketakutan yang mereka rasakan. Tetapi kenyataannya, ketakutan dan keraguan itu tetap ada, dan selalu mengintai di balik semua topeng dan kedok yang mereka kenakan. Dan yang perlu kamu pahami adalah bahwa semua sikap dan perilaku yang mereka tunjukkan ini hanyalah cermin dari ketidakamanan dan rasa takut mereka sendiri yang muncul karena mereka merasa terancam dan merasa bahwa kehadiranmu mampu mengguncang fondasi yang selama ini mereka bangun dengan susah payah. Mereka tidak membenci atau tidak menyukai kamu secara pribadi, tetapi mereka merasa tidak nyaman dan merasa terancam, karena kamu adalah cahaya yang tak bisa mereka padamkan. Dan justru karena itu, mereka memilih memakai topeng percaya diri agar tidak terlihat kalah dan tidak terlihat lemah di depan orang lain. Mereka berusaha menutupi ketakutan dan kekhawatiran mereka dengan berbagai cara, termasuk dengan menyembunyikan kelemahan mereka, menutupi rasa tidak aman, dan menunjukkan citra yang kuat di luar, padahal di dalam hati mereka sedang bergulat dengan rasa takut akan kehilangan dan rasa tidak percaya diri yang mendalam. Jadi ketahuilah bahwa semua itu hanyalah usaha mereka untuk menutupi kekurangan dan rasa takut mereka sendiri. Dan bukan karena mereka benar-benar jahat atau iri terhadapmu. Mereka hanya sedang berjuang dengan diri mereka sendiri dan dengan bayang-bayang yang mereka ciptakan di dalam hati mereka. Dan kamu adalah cermin yang memantulkan kekuatan dan keberanian yang mereka sendiri sebenarnya ingin miliki dan tunjukkan. Sehingga mereka merasa bahwa kehadiranmu yang penuh cahaya dan kekuatan ini menjadi sumber ketakutan dan kekhawatiran terbesar dalam hidup mereka, yang penuh dinamika dan pertempuran batin yang tak berkesudahan. Karena sesungguhnya, apa yang terlihat di permukaan tidak selalu mencerminkan apa yang bergolak di dalam jiwa seseorang, dan banyak hal yang disembunyikan di balik senyuman ramah yang tampak tulus, di balik candaan yang terdengar hangat dan mengundang tawa, atau bahkan di balik sorot mata yang seolah bersahabat dan penuh kedekatan. Padahal sebenarnya di balik semua itu tersembunyi berbagai rasa dan luka yang belum pernah benar-benar sembuh, yang seringkali terbungkus rapi oleh topeng-topeng sosial yang mereka pakai untuk menyelamatkan wajah mereka di mata orang lain. Namun sebenarnya lebih untuk menyembunyikan luka dan kekhawatiran yang mereka sendiri takut dan enggan ungkapkan. Karena mereka merasa bahwa jika luka dan rasa takut itu mereka akui secara terbuka, mereka akan kehilangan kekuatan dan keberanian yang selama ini mereka tampilkan di depan umum. Dan dalam banyak kasus, kamu secara tidak sadar menjadi cermin yang memantulkan luka-luka itu tanpa kamu sadari. Karena mereka melihatmu dan merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari mereka. Sesuatu yang mereka inginkan tetapi merasa sulit untuk mereka raih. Sesuatu yang membuat mereka merasa tertinggal dan tidak cukup baik. Dan itulah mengapa mereka sering kali menunjukkan sikap yang tampak percaya diri, penuh semangat, dan penuh percaya bahwa mereka mampu mengendalikan segalanya. Padahal sebenarnya di balik itu semua tersimpan ketakutan besar yang mereka tutupi rapat-rapat. Kartu Eight of Pentacles menunjukkan bahwa orang-orang di sekitarmu yang tampak sibuk, produktif, dan terlihat begitu fokus dengan tujuan hidup mereka, sebenarnya sedang mencoba menyibukkan diri sebagai bentuk pelarian dari rasa tidak aman yang begitu mendalam dan menggerogoti hati mereka. Setiap saat, mereka tampak tekun, disiplin, dan seolah hidupnya terarah,
Tetapi jika kamu melihat lebih dalam, semua itu hanyalah cara mereka untuk membungkam suara-suara kecil dalam diri mereka yang terus-menerus berkata bahwa mereka kurang berharga, kurang diakui, kurang dicintai, dan bahwa mereka harus terus berjuang agar bisa merasa cukup. Mereka menutupi rasa tidak aman itu dengan segala usaha mereka, dengan bekerja keras, menumpuk pencapaian, dan menunjukkan citra yang sempurna di mata dunia, padahal di dalam hati mereka sendiri, mereka merasa bahwa semua usaha itu hanyalah upaya untuk menutupi kekurangan mereka, untuk menutupi rasa malu dan rasa takut yang selalu menghantui mereka setiap hari. Mereka tidak ingin terlihat lemah, maka mereka memilih untuk terus bergerak, terus mencari pencapaian agar mereka tidak perlu duduk diam dan mendengar kegelisahan batin mereka sendiri yang terus berbisik bahwa mereka belum cukup baik, belum cukup berharga, dan belum cukup dicintai. Namun kemudian kamu datang, dengan caramu yang natural, dengan energi yang tidak dibuat-buat, dan dengan keaslianmu yang tidak perlu validasi dari orang lain agar bersinar. Dan di sanalah letak kegelisahan mereka semakin menjadi jadi karena mereka merasa bahwa semua usaha dan pencapaian mereka selama ini terasa sia-sia. Karena kamu mampu bersinar tanpa harus memaksakan diri, tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain, dan tanpa harus mengikuti standar yang mereka tetapkan sendiri. Kamu tidak perlu menjadi apa yang orang lain harapkan. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri. Dan justru karena itulah kamu bersinar dengan cahaya yang otentik dan tidak bisa dipalsukan. Kamu menjadi simbol dari apa yang mereka inginkan. Keutuhan diri, kepercayaan diri yang tulus, dan ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan uang maupun pencapaian luar. Kamu mampu menunjukkan bahwa keberanian, keaslian, dan keberanianmu untuk selalu menjadi dirimu sendiri adalah kekuatan yang sebenarnya mereka cari-cari selama ini. Tetapi mereka sendiri terlalu takut untuk mengakui dan menumbuhkan kualitas itu dalam diri mereka. Kartu Two of Pentacles kembali menekankan konflik dalam diri mereka yang semakin sulit mereka kendalikan. Di satu sisi, mereka merasa kagum dan menghormati kamu, karena mereka bisa merasakan bahwa kamu memiliki kualitas yang otentik, sesuatu yang tidak banyak dimiliki orang lain. Dan mereka tahu bahwa kamu memiliki kekuatan dan ketenangan yang membuat mereka merasa tertinggal dan merasa bahwa mereka harus terus menyeimbangkan rasa kagum dan iri antara keinginan untuk dekat dan berbagi dan ketakutan akan rasa tidak cukup bila mereka terlalu dekat atau terlalu terbuka. Mereka berusaha keras menampilkan sikap ramah dan bersahabat, bahkan bersikap sangat hangat. Tetapi di dalam hati mereka sedang menimbang-nimbang bagaimana caranya agar mereka tidak kalah, agar mereka tetap bisa menjaga citra dan posisi mereka di mata orang lain. Karena mereka takut jika mereka menunjukkan kelemahan dan keraguannya, mereka akan kehilangan kekuatan dan pengaruh yang selama ini mereka bangun dengan susah payah. Maka, mereka terus-menerus menampilkan dua wajah. Di depan orang lain, mereka percaya diri dan tampak mampu mengendalikan segalanya. Tetapi di balik itu semua, mereka sedang jungkir balik mengelola rasa iri, kekhawatiran, dan ketakutan akan kehilangan pengaruh dan posisi mereka yang sudah mereka bangun selama bertahun-tahun. Sementara itu, Queen of Wands yang selama ini mereka gunakan sebagai topeng keberanian dan kepercayaan diri, kini perlahan mulai retak dan menunjukkan kerentanannya. Dahulu mereka percaya bahwa mereka bisa menandingi siapa saja, bahwa mereka mampu mengontrol segala hal, dan bahwa mereka berada di puncak keberhasilan dan kekuatan. Tapi energi semu itu tidak bertahan lama di hadapan seseorang yang benar-benar kuat dari dalam, yang mampu menunjukkan kekuatan batin dan keaslian tanpa perlu pamer. Semakin lama mereka berada di dekatmu, semakin sulit mereka mempertahankan citra palsu itu. Mereka mulai merasa tidak cukup, tidak relevan, bahkan tidak terlihat di mata orang lain, padahal selama ini mereka terbiasa menjadi pusat perhatian dan mendapatkan pengakuan dari banyak orang. Tetapi hadirmu yang tidak mencari sorotan dan tidak bergantung pada pengakuan orang lain, justru menarik perhatian lebih dari mereka, dan hal ini membuat mereka merasa semakin jenuh dan lelah secara mental dan emosional. Rasa malu,
Rasa takut dan kekhawatiran mulai tumbuh diam-diam dalam diri mereka, menggerogoti kepercayaan diri yang dulu mereka banggakan. Dan mereka mulai bertanya-tanya, mengapa kamu bisa tampil begitu alami dan bersinar, sementara mereka harus berusaha keras menutupi kelemahan dan rasa takut mereka setiap hari? Lalu, seperti sebuah pola yang terus berulang, muncul kartu Ten of Swords sebagai simbol luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Setiap kali kamu menunjukkan keberhasilanmu, setiap kali kamu bersikap jujur dan tulus tentang siapa dirimu, luka-luka lama mereka kembali terbuka dan berdarah. Mereka merasa kalah, bukan karena kamu mengalahkan mereka secara langsung, tetapi karena keberadaanmu membangkitkan kembali memori akan semua kegagalan, penolakan, dan rasa tidak dihargai yang pernah mereka alami di masa lalu. Mereka merasa bahwa mereka tidak cukup baik, tidak cukup berharga, dan tidak cukup dicintai, dan kamu menjadi bayangan dari semua ketakutan itu. Kamu tidak melakukan apapun untuk menyakiti mereka, tetapi keberadaanmu saja sudah cukup untuk mengingatkan mereka akan luka-luka yang selama ini mereka simpan rapat-rapat di dalam hati, dan yang belum pernah mereka sembuhkan secara menyeluruh. Maka, mereka merasa bahwa mereka harus berjuang keras agar bisa menutup luka itu kembali dan menunjukkan bahwa mereka tidak terluka, bahwa mereka tetap kuat, dan bahwa mereka mampu bertahan walaupun hati mereka sebenarnya terkoyak dan terluka. Kemudian muncul sosok dari King of Pentacles, sosok yang sangat ingin mereka wujudkan dalam hidup mereka. Mereka ingin menjadi seseorang yang mapan, dihormati, dan tidak tergoyahkan. Mereka ingin memiliki kekuatan dan kestabilan yang permanen, yang mampu memberikan rasa aman dan perlindungan bagi diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Mereka ingin dipandang sebagai sosok yang sukses dan berpengaruh, yang mampu mengendalikan segalanya, dan yang selalu tampak tenang dan penuh kendali. Tapi mereka lupa bahwa menjadi King of Pentacles bukan sekadar soal membangun citra dan kekayaan materi, melainkan tentang kedalaman batin, penerimaan terhadap kekurangan diri, dan kerja keras emosional yang berkelanjutan. Mereka terlalu fokus membuktikan bahwa mereka lebih hebat daripada orang lain, termasuk kamu, sehingga mereka tidak pernah benar-benar membangun diri dari dalam, melainkan hanya menumpuk lapisan-lapisan citra dan pencapaian yang tampak luar. Mereka memakai topeng kesuksesan dan kekuatan, tetapi di dalam hati mereka tetap merasa kosong dan takut jatuh dari puncak yang mereka bangun sendiri. Semakin tinggi mereka menaiki tangga kesuksesan palsu itu, semakin besar pula ketakutan mereka akan kehilangan semuanya dan jatuh ke dalam kekosongan yang mereka ciptakan sendiri. Dan akhirnya muncul kartu Ten of Pentacles sebagai gambaran tentang dirimu. Kamu adalah seseorang yang bukan hanya mampu menciptakan stabilitas dan keberhasilan dalam hidupmu sendiri, tetapi juga memancarkan potensi besar untuk masa depan yang cerah, penuh keberhasilan dan penuh kedamaian. Kamu mampu membangun fondasi yang kokoh secara ekonomi, emosional, dan spiritual, yang tidak hanya bermanfaat untuk dirimu sendiri, tetapi juga memberi manfaat dan inspirasi bagi orang lain di sekitarmu. Kamu adalah sumber kekuatan yang mampu memberi harapan, menyebarkan energi positif, dan mengingatkan orang lain bahwa mereka juga bisa mencapai hal yang sama jika mereka berani menjadi diri sendiri dan berjuang dari hati yang tulus. Kamu tidak hanya bersinar untuk hari ini, tetapi kamu adalah simbol dari masa depan yang penuh harapan dan keberhasilan yang berkelanjutan. Kamu adalah cermin dari keberanian, ketekunan, dan keaslian. Dan meskipun ada mereka yang merasa tersaingi atau merasa kecil di hadapanmu, sesungguhnya mereka sedang berjuang dengan diri mereka sendiri. Berjuang untuk menerima kekuatan dan keberanian yang sebenarnya mereka miliki, yang selama ini mereka sembunyikan dan takut tunjukkan. Kamu harus memahami dan meyakini bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak pernah salah menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak bersalah karena memilih untuk jujur, untuk sembuh, dan untuk bersinar. Tetapi bagi mereka yang bergulat dengan rasa tidak aman dan luka batin yang belum sembuh, keberadaanmu adalah pengingat yang menyakitkan sekaligus menginspirasi.
Mereka merasa terancam dan takut karena cahaya yang kamu pancarkan menunjukkan kekuatan dan keberanian yang selama ini mereka idamkan, tetapi mereka sendiri tidak berani menumbuhkannya. Maka ketika mereka bersikap dingin, menyembunyikan rasa tidak suka, atau bahkan mencoba menjatuhkanmu secara halus melalui kata-kata atau tindakan kecil yang menyakitkan, itu bukanlah bukti kebencian sejati, melainkan cermin bahwa mereka sedang berada dalam konflik batin terdalam, antara keinginan untuk menjadi sepertimu dan ketakutan bahwa mereka tidak akan pernah cukup kuat untuk berdiri teguh seperti kamu. Jadi, teruslah berjalan dengan penuh keyakinan dan cahaya. Jangan kecilkan sinarmu hanya karena itu menyilaukan mata yang belum siap menerima terang. Kamu tidak bertanggung jawab atas perasaan orang lain terhadap keberhasilanmu, tetapi kamu memiliki tanggung jawab untuk tetap menjadi dirimu sendiri, jujur, kuat, dan penuh cinta. Karena cahaya yang kamu bawa adalah sesuatu yang dunia ini sangat membutuhkan, bahkan jika ada yang belum mampu menerimanya sepenuhnya. Ingatlah selalu bahwa keberanian menjadi dirimu sendiri adalah kekuatan terbesar yang bisa kamu miliki dan berikan. Dan mereka yang merasa terguncang oleh itu hanyalah mereka yang sedang berjuang keras dalam diri mereka sendiri, berjuang untuk menerima dan menumbuhkan kekuatan sejati yang selama ini mereka sembunyikan dari dunia dan dari diri mereka sendiri. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1313 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan,